Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Dan akhirnya sampailah kita ya di bab terakhir tentang Omah Jejer Telu yang ditulis oleh Mas Simpleman. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Putri, karena saat Dika dan Elin sampai di rumah tidak terjadi apa-apa. Tapi Elin merasakan ada hal yang lain. Saat pertama Elin menginjakkan kaki di lantai kos, dia sudah merasa aneh. Udara di dalam kos terasa hambar, tidak nyaman. Tapi Elin tidak mau mengatakan hal ini kepada Dika, karena takut Dika salah persepsi dengan apa yang Elin rasakan. Namun sepertinya tak lama bagi Dika untuk menyadari keanehan ini, karena saat mereka menuju ke kamar masing-masing, di ruang tengah mereka menemukan Putri. Putri duduk di antara lantai, di antara meja dan kursi, dengan piring berisikan nasi yang lembek, seperti dimasak dengan serampangan alias tidak matang. Putri terus menyuapi nasi yang terlihat seperti muntahan itu dengan tangan kosongnya. Dika dan Elin merasa mual saat melihat Putri. Dika yang terkejut lalu bertanya kepada Putri, tapi perempuan itu tidak menjawab sama sekali. Elin akhirnya berjongkok, mengambil piring itu dari hadapan Putri. Reaksi perempuan itu adalah melotot, memandang Elin dengan sorot meremehkan. Elin sendiri merinding saat Putri memandanginya. Elin meninggalkan Putri, sementara Dika yang gak tahu apa-apa lalu masuk ke dalam kamar, mengunci pintunya. Dan disitulah Elin menemukan satu keramik seperti tercongkel. Tapi Elin tidak berpikir apa-apa. Ia meletakkan piring itu dan kembali ke kamar. Putri sudah tidak ada di ruang tengah. Elin melangkah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Tapi perasaannya tidak tenang. Dia memandangi kamar Putri dari jendela. Gelap sekali. Meski hari belum siang, tapi belum pernah Elin merasa segelap ini di dalam kamar Putri. Elin masih belum tahu apa yang terjadi dengan temannya itu. Sampai akhirnya ia baru saja menyadari di samping kamar Putri, tepatnya kamar kosong yang belum ada penghuninya itu, tepatnya di gorden, ada wajah seorang kakek tua yang memandangi Elin. Sontak perempuan itu berkilah dan menutup rapat-rapat jendelanya. Elin mulai sadar, di dalam kos ini ada yang berbeda. Setelah shift malam, Elin berniat beristirahat sebentar. Dia melangkah ke atas ranjang. Saat tubuhnya menempel tepat di atas dipan, Elin langsung merasakan bahwa dirinya tak lagi sendirian di tempat ini. Dari celah pintu almari, seperti ada yang mengawasi. Elin mulai merasa cemas. Dan Elin ingat tentang petuah bapaknya. Manusia itu sensitif, tapi tidak semua bisa memaksimalkan kesensitifannya. Saat seseorang sendirian, tapi merasa bahwa ada yang mengawasi, hal ini benar adanya. Artinya, tak jauh dari orang tersebut sebenarnya ada sesuatu yang sedang mengintai atau menunggu. Elin akhirnya membongkar isi tasnya. Ia mencari di mana terakhir ia menyimpan benda itu. Semakin lama, suasana di dalam kamar pun semakin intens. Terasa penuh, namun udaranya begitu hambar. Sangat tidak menyenangkan untuk ditinggali. Setelah Elin mencari dan membongkar tumpukan pakaian,
akhirnya ia menemukan benda itu. Tasbih yang terbuat dari biji salak. Elin segera berzikir di atas dipan tempatnya duduk, membaca ayat-ayat yang ia hafal agar dirinya tenang. Setidaknya itu yang bisa Elin harapkan. Namun belum berhasil Elin menenangkan dirinya. Pintu yang sudah dikunci tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Elin berhenti sebentar. Namun jari jemarinya masih memutar tasbih itu. Saat itulah tidak ada angin. Pintu yang terbuka menutup lagi, namun menimbulkan suara berdebam yang sangat keras. Hal ini disusul dengan jeritan suara dari kamar Putri. Elin hanya bisa tercengang mendengarnya. Elin pergi keluar. Di sana ia melihat Dika yang sudah berganti pakaian. Mereka saling pandang satu sama lain. Sebelum yakin menuju ke kamar Putri bersama-sama, Dika berjalan di belakang Elin yang perlahan-lahan mendorong pintu. Di sana mereka melihat Putri sedang tidur. Tapi mereka yakin mendengar suara jeritan Putri. Namun nyatanya perempuan ini sedang tidur lelap. Aneh, karena tidak ada orang lain yang ada di dalam sini kecuali mereka bertiga. Saat itulah Putri membuka mata lalu duduk di atas dipan. Putri menunduk dengan rambut yang berantakan. Elin akhirnya yakin setelah sebelumnya dirinya hanya merasa curiga. Yang pertama Elin lakukan adalah mendekati Putri dan perlahan-lahan menepuk bahunya. "Namanya siapa?" Putri tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Dika melihat ke arah dua temannya itu, menatap mereka dengan bingung. "Bapak pernah bilang setan tidak akan berbohong saat ditanya." Mereka menyesatkan namun menghindari sebuah kebohongan. Begitu juga dengan apa yang Elin lihat saat ini. Putri tidak menjawab pertanyaannya. Ia menghindari pertanyaan itu dengan suara tawa yang cekikikan. Elin menyuruh Dika mengambil air putih. Saat Dika pergi mengambil air, Putri melihat Elin. "Jangan diulangi lagi ya. Yang kamu lakukan itu gak berguna." Dika kembali dengan segelas air dan langsung diberikan kepada Elin. Elin meminumkan air itu kepada Putri. Dan perempuan itu tiba-tiba menjadi rileks dan tenang. Ia kembali tidur. Elin lalu pergi keluar. Dika sudah siap dengan banyak pertanyaan saat Elin mendekati kamar kosong itu. Ia mencium aroma kembang yang sangat menyengat dari dalam kamar itu. Elin berusaha melihat apa yang ada di dalam sana, namun tertutup oleh gorden. Dengan perasaan tidak tenang, Elin lalu berkata kepada Dika, "Putri kerasukan." Elin menjelaskan, di belakang Putri ada perempuan, rambutnya panjang dan sedang menjilati rambut Putri. Dika hanya menggeleng tak percaya. Ada batasan. Saat manusia tanpa sengaja melihat makhluk seperti itu adalah saat dua-duanya sedang sial. Tapi berbeda bila mereka sengaja menunjukkan wujudnya, apalagi ini bukan mengancam. Hal ini yang ditakutkan Elin, sehingga dia memutuskan untuk keluar siang-siang buta itu. Elin berkata kepada Dika agar dia menjaga Putri sebentar saja. Dia akan kembali dengan pengelola dan menceritakan semuanya. Dika awalnya bingung, sampai ia menyadari dia sendirian di rumah ini dengan Putri yang sedang bersikap aneh. Namun Dika mencoba untuk tenang sebelum pintu kamarnya terbuka. Dika menuju ke kamarnya karena sekilas ia melihat ada seorang anak kecil seperti melintas
diikuti suara ranjang yang berdecit seperti diinjak-injak. Namun tubuhnya merasa lebih dingin dari sebelumnya saat melihat Putri. Saat Dika melewati pintu kamar, ia tak menemukan apapun. Hanya kamar kosong. Merasa tenang, Dika berniat kembali ke tempat Putri. Namun sebelum ia menutup pintu kamar, matanya menangkap sepotong tangan yang bersembunyi di atas almari, yang kemudian lenyap begitu saja. Dika yang merasa bahwa Elin benar, lalu berlari menuju pintu keluar. Di saat itulah ia melihat Elin sudah datang dengan wanita pengelola. Elin mengajak wanita itu cepat-cepat masuk. Dika mengikuti dari belakang. Pintu kamar tempat Putri berada dibuka. Mereka melihat Putri menatap mereka semua. "Ono opo?" tanya Putri kepada mereka. Pengelola itu mendekat dan menyentuh kening Putri. "Gak apa-apa. Kerasukan opo toh? Jangan macem-macem kamu," kata si pengelola kepada Elin. Putri berniat turun dari ranjang, namun tubuhnya hampir saja kehilangan keseimbangan. Pengelola mengatakan bahwa Putri hanya sakit biasa, gak ada hubungannya dengan apa yang Elin katakan. Meski tidak yakin Elin tidak dapat berbuat apa-apa, Dika pun memilih hanya diam menemani Putri ke kamar. Siang ini harusnya Putri bekerja, namun sepertinya ia izin. Langit mulai gelap. Suara adzan maghrib mulai berkumandang. Dika dan Elin duduk di ruang tengah. Entah beberapa kali mereka melihat kamar Putri. Lampu di dalam kamarnya tak kunjung menyala sejak siang tadi setelah minum obat, membuat dua perempuan ini was-was. Setelah menunggu, akhirnya Elin tidak sabar. Ia berdiri menuju ke kamar Putri, mengetuk pintunya. Dari dalam terdengar suara Putri yang menyuruh Elin masuk. Dika hanya mengawasi dari jauh. Saat itu lagi-lagi Dika mendengar suara kecipuk saat kaki menyentuh keramik, diikuti suara anak-anak. Namun setiap kali melihat kesana kemari, Dika tidak melihat apapun. Hanya suara-suara yang sangat pelan, seperti suara anak-anak yang sedang bermain. Dika lama menunggu. Padahal Dika sudah ingin pergi mandi. Yang membuat perempuan ini akhirnya acuh. Ia berjalan menuju kamar mandi seorang diri. Dika sudah menutup pintu kamar mandi. Suara air yang keluar dari pancuran adalah satu-satunya suara yang Dika dengar. Kamar mandinya kecil, dengan satu bak plastik yang besar. Di atas tembok ada balok untuk ventilasi, di mana Dika bisa melihat daun pohon pisang. Malam ini angin berhembus masuk. Gayung berisi air perlahan membasuh kepala Dika hingga badan. Airnya segar, namun aromanya anyir. Dika tak menemukan keanehan apapun selain air bening yang keluar dari pancuran. Dika lanjut dengan menggosok tubuhnya dengan sabun. Saat suara orang menangis tiba-tiba terdengar di telinganya. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Arahnya dari balik tembok. Namun Dika meyakinkan diri, di belakang hanya ada kebun pisang milik tetangga. Mana mungkin jam segini ada orang nangis. Namun Dika menjadi ingat sesuatu bila mendengar suara pelan yang tak ada wujudnya itu. Dika tak peduli. Ia cepat-cepat mengguyur tubuhnya lagi. Namun aroma anyir itu semakin tercium di hidungnya saat Dika tanpa sengaja melihat ke lubang ventilasi, di mana dia melihat wajah seorang wanita tua melirik menatap dirinya.
Dika langsung berteriak. Berbekal handuk untuk menutupi tubuhnya, Dika berlari keluar. Ia bertemu dengan Elin dan Putri yang berwajah pucat. Wajah mereka nampak terkejut melihat Dika. Dika tidak tahu kenapa wajah mereka nampak seperti itu. Saat itu juga Elin mengatakannya. Darah. Dika melihat sekujur tubuhnya saat itu. Ia bermandikan darah. Putri menjerit, memalingkan wajah saat mereka menyadari ada sesuatu yang mendekat. Seorang wanita tua yang Dika lihat berjalan mendekat. Ia menyeret satu kakinya. Putri menyebut sebuah nama. Burismoyo? Itu orangnya, Lin. Rapopo, aku nggak mencelakai kok. Dika melangkah mundur, berdiri bersama yang lain. Ibu Rismoyo mendekat lalu bertanya, "Neng di kertasin, Duk." Wanita tua itu melihat Putri, namun perempuan ini terlalu takut. Elin lalu membujuk Putri, di mana dia menyimpan izim itu. Benda seperti itu tidak baik bila disimpan. Putri masih tak berani menatap wajah Bu Rismoyo. Namun dia mencoba untuk mengingat-ingat sampai Putri akhirnya ingat di mana kali terakhir ia menyimpan benda itu, di dalam perutnya. Bu Rismoyo yang mendengarnya tertawa cekikikan. Lalu dia berbalik mundur. Elin yang mendengarnya segera menghentikannya. Ia bertanya apa maksudnya ini. Dengan sorot mata melotot, Bu Rismoyo lalu melihat keseluruhan ruangan sambil menyeringai. Wes rame, turu bareng ae, Nduk. Tapi anehnya Bu Rismoyo sempat melihat kamar kosong itu cukup lama, sembari menengadahkan kepalanya. Lalu dia pergi dengan menyeret satu kakinya. Elin lalu menarik Putri dan Dika menuju ke kamar. Bu Rismoyo pergi lewat pintu belakang, meninggalkan mereka bertiga. Di dalam kamar Elin, mereka bertiga sudah mengenakan ruku. Wirid semalaman, sedangkan di luar kamar terdengar suara seperti seseorang yang saling bicara satu sama lain. Putri menghentikan wiridnya, namun Elin yang tahu akan hal itu segera menegurnya. Ia bilang cuma malam ini saja. Malam semakin larut. Suara orang sudah menjadi benda-benda yang berjatuhan. Elin bilang untuk tak ada satupun dari mereka yang membuka mata, karena setelah ini gangguannya akan semakin hebat. Putri serta Dika hanya mengangguk. Hanya Elin yang melanjutkan. Namun Putri mulai goyah. Ia mendengar bisikan dari seseorang wanita yang minta tolong. Lembut sekali suaranya. Ia mohon kepada Putri agar membantu dirinya. Udara sangat dingin. Elin saja belum pernah semerinding ini. Putri semakin lama mulai penasaran. Suara siapa yang berbisik di telinganya. Orang Jawa mengenal dengan nama Jalayatan, yang berarti singgah. Hal ini yang Elin lakukan. Mereka bertiga singgah untuk pamit. Elin membawa Putri dan Dika untuk masuk ke dunia mereka, sebelum akhirnya pergi lalu menutup semuanya, sehingga mereka tak lagi sama-sama melihat. Namun Putri tidak kembali. Putri melihat langit-langit. Pandangan matanya kosong. Hal ini terjadi bahkan saat Elin menepuk pipinya berulang kali. Saat itu terjadi, Dika tak lagi merasakan suasana mengerikan itu lagi. Seakan lenyap, dan hanya Putri seorang yang menjadi aneh. Semalaman mereka tidak tidur, menjaga Putri. Dan pagi ini Elin berniat mau kembali ke pengelola. Saat ia melangkah keluar pintu, saat itulah Pak RT datang dengan seorang lelaki tua berpakaian putih.
melihat Elin sembari menggelengkan kepalanya. Putri digendong Pak RT. Ia dibawa ke kamar Bu Rismoyo. Sementara orang berpakaian putih itu bicara dengan Mbak Nani seperti marah-marah. Elin melihat Bu Rismoyo, melihat anak-anak perempuan itu dengan ekspresi datar. Berbeda sekali dengan saat malam itu. Saat terjadi dialog, orang itu pergi masuk ke kamar Bu Rismoyo bersama Putri yang hanya bisa bengong saja. Elin dan Dika serta yang lain menunggu di luar. Sesuatu sedang dilakukan. Cukup lama, hampir seharian, saat lelaki itu keluar untuk memarahi Elin. Gak semua orang bisa kayak gitu. Bila jadi, kamu lebih baik pergi ke kos teman cuma semalam saja daripada nekat kayak begitu. Untungnya temanmu gak sampai hilang. Oh, ini maksudnya mungkin gak semua orang bisa masuk ke alam mereka gitu ya. Soalnya kan si Elin ini tadi mau pamit dengan membawa Dika sama Putri ke alam lain gitu. Oke, lanjut. Elin tahu apa yang dilakukannya beresiko. Namun saat itu kepalanya sudah buntu dan terpaksa ia harus melakukannya. Lelaki itu menunjukkan isim raja yang entah bagaimana bisa keluar dari perut Putri. Rupanya lelaki itu dulu memang sengaja memendamnya di dalam rumah, hanya untuk memancing padur dari anak si ibu yang bersemayam di tubuh Bu Rismoyo. Sekarang tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Ibu dan anak sudah diikat. Rumah itu masih ada penghuninya, namun tak seusil apa yang dipegang lelaki itu. Lelaki itu mengatakan bahwa mereka sudah bisa kembali menempati rumah itu. Hanya saja ada satu kamar yang kosong, tidak boleh dibuka. Kamar kosong itu pokoknya. Elin bertanya perihal isi di dalam kamar kosong itu. Si lelaki tak berkeberatan untuk menjawab. Ya, itu adalah rumah Braun. Saat tempat ini masih menjadi Oma Jejer Telu, tidak bisa diusir, tidak mengganggu asal tidak diganggu. Lelaki itu akan menjelaskan hal ini kepada pengelola. Lelaki itu juga menjelaskan kepada Putri setelah ia siuman. Namun seperti yang dikatakan Dika, ada tempat kos lain yang lebih dekat dengan pabrik kertas, sehingga mereka bertiga akhirnya sepakat tetap pindah. Hal ini diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi semacam cerita di desa saya. Namun sebelum mengakhiri cerita ini, saya akan memberitahukan rumah itu masih ditinggali dan masih menjadi tempat kos yang ramai walaupun tempatnya sepi. Karena sepeninggalnya 3 perempuan itu, 1 perempuan kembali, namanya Anggi. Dan Anggi menjadi satu-satunya wanita yang tidak tahu tentang kejadian yang menimpa temannya. Tamat. Oke, mungkin itu saja ya cerita dari Mas Simpleman. Dan kasihan sekali Mbak Anggi kembali di saat teman-temannya sudah tidak ada. Tapi mungkin nanti dia ikut pindah kos juga ya. Baik, terima kasih. Akhirnya selesai juga bab terakhir dari Oma Jejer Telu. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.